Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan akhir orientasi P3K dengan judul Peningkatan Tata Kelola Surat Menyurat dan Kearsipan Digital melalui pemanfaatan aplikasi Srikandi di Kecamatan Karanganyar. Perkenalkan, saya Midaul Khairiyah, P3K di Kecamatan Karanganyar, dengan mentor Ibu Rini Fitriani SIP. Selanjutnya, latar belakang kegiatan ini yang pertama yaitu administrasi persuratan masih menghadapi kendala keterlambatan dan penataan arsip karena keterbatasan SDM atau belum ada petugas kearsipan. Yang kedua, arsip manual sulit ditelusuri dan rawan duplikasi. Yang ketiga, pemerintah mendorong transformasi digital kearsipan. Dan yang keempat adalah aplikasi Srikandi sebagai sistem resmi kearsipan elektronik nasional yang mempercepat proses tindak lanjut surat serta lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, maksud kegiatan ini yaitu memberikan pengenalan tugas dan fungsi ASN serta pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Tujuan dari kegiatan ini yaitu peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah, dan peserta mampu mengimplementasikan hasil orientasinya. Nah, untuk pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan menjadi 2 tahap, yaitu tahap pertama dari tanggal 8 sampai dengan 25 November 2025 yang diakses melalui website LAN-Sibangkom, dan yang tahap kedua yaitu dilaksanakan pada tanggal 5 sampai dengan 22 Desember 2025 yang diakses melalui halaman lantip Kabupaten Pekalongan.go.id serta aktualisasi diri di kecamatan atau di instansi masing-masing peserta. Kegiatan yang saya lakukan yaitu selaras dengan visi dan misi Kabupaten Pekalongan yang adalah Kabupaten Pekalongan yang maju, adil, dan sejahtera. Adapun misinya yaitu yang pertama memperkuat kualitas sumber daya manusia SDM Kabupaten Pekalongan. Yang kedua, menuntaskan pembangunan dan penyediaan infrastruktur yang merata dan berkualitas. Dan yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan UMKM yang berdaya saing. Yang keempat, memperkuat ketahanan bencana dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu menguatkan implementasi tata kelola pemerintahan yang melayani. Sebagai P3K di Kecamatan Karanganyar, saya mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu menyiapkan bahan pengelolaan ketatarusahaan, rumah tangga, aset, administrasi persuratan, dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya. Di dalam rencana kerja yang saya lakukan ada 4 rencana yang dalam pelaksanaannya, yaitu yang pertama adalah pengenalan aplikasi Srikandi. Di dalam pengenalan aplikasi Srikandi ini ada 3 tahapan, yaitu yang pertama pengenalan konsep dan fungsi, yang kedua pengenalan fitur dan menu utama, dan yang ketiga adalah penjelasan alur kegiatan persuratan. Output dari kegiatan ini yaitu mampu mengidentifikasi menu dan fitur Srikandi. Pelaksanaan kegiatan yang kedua yaitu cara memberkaskan surat di aplikasi Srikandi. 3 tahapan cara memberkaskan surat di aplikasi Srikandi yaitu melakukan pengecekan dashboard surat yang akan diberkaskan serta mengidentifikasi jenis dan isi surat sebelum dilakukan proses pemberkasan. Yang kedua yaitu menentukan klasifikasi arsip yang sesuai. Dan yang ketiga, pelaksanaan input dan penataan surat ke dalam sistem Srikandi secara digital sesuai klasifikasi. Output dari kegiatan ini adalah mampu menyusun arsip surat secara digital dan terstruktur dan pemberkasan sesuai klasifikasi arsip.
Kegiatan yang ketiga yaitu pembuatan surat keluar melalui aplikasi Srikandi. Tahapan kegiatan ini yaitu yang pertama penyusunan konsep surat sesuai tata naskah dinas, yang kedua penginputan dan pengajuan surat melalui aplikasi Srikandi, dan yang ketiga yaitu pengiriman surat melalui aplikasi Srikandi. Output dari kegiatan ini yaitu mampu membuat naskah surat keluar sesuai tata naskah dinas dan standar administrasi pemerintah melalui aplikasi Srikandi. Kegiatan yang terakhir, yang keempat, yaitu pemilahan arsip aktif. Tahapan kegiatan ini yang pertama yaitu inventarisasi dan identifikasi arsip. Yang kedua, klasifikasi dan penataan arsip, dan yang ketiga adalah penyusunan daftar arsip. Output atau hasil dari kegiatan ini yaitu klasifikasi arsip sesuai berkas yang tertata dan adanya daftar arsip siap digitalisasi. Dari 4 kegiatan ini berkaitan dengan core values ASN, yaitu berakhlak, terutama berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, serta adaptif. Dan di dalam keterkaitannya dengan visi misi Kabupaten Pekalongan yaitu berkaitan dengan misi nomor 1 dan nomor 5. Hambatan dan kendala yang ada yaitu pemahaman pegawai terhadap aplikasi Srikandi belum merata. Yang kedua, masih terjadi dualisme sistem persuratan, yaitu manual dan digital. Yang ketiga, sarana dan jaringan internet terbatas. Dan yang keempat, penataan arsip manual belum tertib sehingga perlu waktu tambahan sebelum digitalisasi. Kesimpulan dari kegiatan ini yaitu kegiatan orientasi melalui pemanfaatan aplikasi Srikandi telah berjalan dengan baik dan berkontribusi dalam meningkatkan tata kelola surat menyurat dan kearsipan digital yang tertib, berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, dan adaptif sehingga mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang melayani dan penguatan kualitas SDM aparatur. Manfaat dari kegiatan ini yaitu administrasi lebih tertib dan digital. Yang kedua, kompetensi aparatur meningkat. Yang ketiga, P3K adaptif terhadap sistem kerja digital. Dan yang keempat adalah pelayanan publik lebih cepat dan akuntabel. Sebelum dari paparan tersebut, adakah yang mau ditanyakan dari Ibu Mentor? Silakan. Ya, oke Mbak Nida, terima kasih atas paparannya tadi ya. Sebelumnya saya ini memberikan apresiasi dulu nggih pada Mbak Nida. Setelah kita bersama nggih selama kurang lebih 6 bulan Mbak Nida nggih. Saya mengamati cara kerjanya, kemudian penguasaan komputernya yang luar biasa. Nggih, jujur saya sangat bangga sama Mbak Nida yang masih muda nggih. Sangat membantu di dalam khususnya adum nggih, administrasi perkantoran. Kemudian dari materi yang tadi dipaparkan atau apa namanya permasalahan yang diangkat nggih, masalah aplikasi Srikandi, saya ingin bertanya. Tadi disimpulkan bahwa sistem pengelolaan persuratan Srikandi itu berkaitan dengan core values ASN berakhlak ya, berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, serta adaptif. Coba penjelasannya seperti apa ini? Keterkaitannya seperti apa? Ya, terima kasih Ibu Rini Fitriani atas apresiasi dan pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Pengelolaan aplikasi Srikandi itu sangat berkaitan dengan nilai berakhlak sesuai dengan orientasi ini, Bu. Jadi dari sisi berorientasi pelayanan, Srikandi itu mempercepat proses surat menyurat sehingga pelayanan lebih cepat, lebih tertib, dan lebih transparan, Bu.
Terus yang dari sisi harmonis, aplikasi ini membantu memperlancar koordinasi antar pegawai dan antar unit kerja karena semua proses dilakukan secara integrasi atau pada satu sistem yang sama. Selanjutnya itu dari sisi kompeten. Dari kompeten itu penggunaan Sri Kandi mendorong aparatur untuk terus meningkatkan kemampuannya di bidang administrasi dan teknologi informasi. Sedang dari adaptif, Sri Kandi menunjukkan kesiapan ASN dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi dan kebijakan digitalisasi pemerintah, Bu. Terima kasih. Mungkin segitu jawabannya. Ada lagi? Iya, bagus sekali jawabannya nggih. Berorientasi pelayanan nggih. Jadi memang kalau di dalam sistem pemerintahan yang namanya melayani itu tidak hanya melayani masyarakat nggih, Mbak Nida. Tapi ada melayani secara vertikal, secara horizontal, itu artinya kepada sesama nggih, sesama bagian. Kemudian vertikal itu artinya kepada atasan. Jadi dengan pelaksanaan Sri Kandi, kalau ini dilaksanakan lebih efektif lagi, ya, itu saya pikir nanti akan membantu proses supaya lebih baik lagi, ya, Mbak. Terutama khususnya masalah persuratan bisa lebih cepat, ya, prosesnya, tindak lanjutnya bisa lebih cepat. Kemudian dari sekian proses itu ya Mbak, adakah hal yang dirasakan Mbak Nida paling sulit? Coba dijelaskan. Ya, terima kasih Bu. Jadi untuk selama kegiatan orientasi ini, karena dengan keterbatasan waktu mungkin Bu nggih, jadi saya itu merasa untuk terutama di kegiatan aktualisasi diri. Di dalam kegiatan aktualisasi diri itu saya ada kesulitan di cara mengklasifikasi. Jadi untuk klasifikasi arsip itu saya belum bisa sepenuhnya karena saya masih kurang pengetahuan Ibu, terutama untuk mengklasifikasikan arsip, dan ada menu tertentu yang tidak ada, misalkan untuk klasifikasinya itu ada panduannya kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada panduan mungkin sedikit membantu Bu. Terima kasih. Ya, kalau memang semua hal itu memang butuh proses nggih Mbak Nida. Kita harus sering melakukan pemilahan surat ini sesuai dengan seksi-seksi, ya. Kalau semakin sering, semakin lama kita secara langsung atau secara tidak langsung itu akan bisa menyesuaikan diri. Itu semuanya butuh proses. Dan saya pikir apa yang sudah dibuat Mbak Nida ini adalah sangat luar biasa, saya sangat puas dan cukup Mbak Nida dari saya. Bu Rini, saya juga berterima kasih atas mentoring yang selama ini diberikan dan supportnya selama ini sangat membantu saya sekali. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.